Ini ada kisah inspiratif tentang persatuan, mempersatukan Kalimantan, Borneo dengan Indonesia. Ini kisah guru saya nih, Gusti Muhammad Toha, Syekh Muhammad Toha bin Gusti Haidir, digelari Tengku karena ibunya memang dari Aceh. Kalau beliau itu merupakan salah satu dari keluarga atau kesultanan dari Kesultanan Mampawah Kalimantan, adik dari Kesultanan Sambas. Nah, beliau salah satu putra mahkota lah, tapi nggak mau di kerajaan, tetap mencari kemana-mana, belajar agama dan belajar ilmu kanuragan sampai ke wilayah ibunya di Aceh. Beliau belajar sampai jadi kiai, jadi ulama, diberikan gelar Tengku. Jadi Tengku Muhammad Toha bin Gusti Haidir. Tapi tinggalnya tidak di sana. Dulu pada masa Kalimantan atau Dayak belum mau bergabung dengan NKRI, bingung Pak Karno. Sedangkan Kalimantan itu termasuk kepulauan yang paling besar, ya, yang sangat mungkin saja bisa lepas jika tidak dipertahankan. Makanya dulu ada perjuangan merebut Papua Barat juga kan, daerah Papua, kemudian juga Kalimantan. Ketika Malaysia dulu kan sebetulnya masih wilayah Nusantara, tapi dibagi-bagi sama Inggris. Malaysia dijadikan milik Inggris. Untuk wilayah Belanda bagian Indonesia, tapi Indonesia merdeka. Sedangkan kalau Malaysia itu dimerdekakan menjadi persemakmuran, artinya hasil daripada dikasihani. Tidak seperti Indonesia yang merdeka hasil dari perjuangan para pejuang bangsa. Betul? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka zaman Pak Karno dulu ada istilah ganyang Malaysia, ya kan? Nah, bingung Pak Karno di Kalimantan, Dayak gak mau bersatu dengan NKRI, bingung. Maka ada seorang tokoh NU pada saat itu yang pernah menjadi ketua NU, ketua PBNU. Siapa? Kiai Haji Idam Khalid, ya, Abuya Idam Khalid. Wafatnya kan di Jakarta di sini. Beliau aslinya kan asli sana. Bilang ke Pak Karno, Pak, saya punya orang tua. Beliau putra mahkota Kerajaan Mempawah, dan Kerajaan Mempawah dihormati oleh Dayak, oleh Raja Dayak. Coba kita datang, kemana ke Kalimantan? Enggak, beliau di Karawang. Jadi di Karawang tempat saya tinggal sekarang. Datanglah ke Sadamalun, kawal tentara. Disampaikan tujuannya kepada Mama Tengku Toha. Kata Mama Tengku Toha, tolong berikan saya waktu beberapa saat, saya ingin mengutus keluarga saya ke sana ketemu dengan Raja Dayak. Akan menyampaikan bahwasannya kita akan berkunjung ke sana, ke Kalimantan, ke Borneo. Ketika sudah sampai kembali menyampaikan informasi itu, dan Raja Dayak akan menerima kunjungan Presiden Soekarno dan Gusti Muhammad Toha. Maka diberitahu Pak Karno datang lagi ke Karawang. Tapi kata Mama Tengku, Pak, kita siap-siap berangkat ke sana, tapi tolong bawakan garam dan tembakau sebanyak-banyaknya. Pak Karno bikin memo, kirim ke Eretan, Indramayu untuk mempersiapkan garam sebanyak-banyaknya, dibawa oleh truk tentara. Kemudian beliau kirim memo juga ke Kudus untuk meminta dipersiapkan tembakau-tembakau yang siap dikonsumsi, yang sudah diproses, ya, mole biasa, baku mole, dibawa pakai truk-truk tentara. Kemudian sudah siap mereka melakukan perjalanan dengan kapal laut sampai ke Kalimantan. Di jalan setapak orang-orang Dayak begini, Gusti Taha, Gusti Taha. Nah, Raja Dayak turun, tadinya tinggalnya ada rumah di atas pohon yang paling tinggi, turun, ada di bawah itu rumah tinggi juga panjang, tempat menerima tamu-tamu kehormatan. Pada saat di situ kemudian diterima dengan baik Pak Karno, Gusti Muhammad Toha. Kata Raja Dayak, Gusti Taha, saya hormat kepada keluarga Mampawah, tapi kalau diminta untuk ikut bergabung dengan Indonesia, dengan Republik Indonesia, ada syarat. Apa Tuan Raja syaratnya? Kata Muhammad Toha, syaratnya Gusti Taha harus kalahkan dulu saya. Baik kalau begitu, kalau saya kalah, kami akan ikut Republik Indonesia. Tapi kalau saya menang, saya tetap hormat kepada keluarga Mampawah, tapi tidak akan ikut dengan Republik Indonesia. Disediakan ada 2 cangkir
warnanya putih dari kayu pasak bumi. Makanya kalau sekarang di sana dijual ya cangkir dari kayu pasak bumi warnanya putih, di Kalimantan banyak tuh, jadi merchandise. Diisi air, ini mah air doa sayang, ini dulu dah ya. Ceritanya diisi air, curuluk begitu ada suaranya ya. Kemudian kata Raja Dayak, silahkan Gusti Taha minum. Muhammad Tengku Muhammad Toha sebelum meminum doa dulu ya. Tapi sebelum diminum, sebelum dipersilahkan, Raja Dayak mengeluarkan kerisnya dulu, dimasukkan keris itu ke dalam air, cair. Bagian besinya itu cair hilang, tinggal gagangnya doang. Silahkan Gusti Taha diminum katanya. Ya. Maka diterima oleh Gusti Muhammad Toha doa. Ya namanya kiai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli hamba berkehendak dalam pegangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waliyatan latuk walasyirun nabikum ahada, hamba minta lepaskan daripada pahala yang 44 serta 22 jin sama jin, setan sama setan, longga sama longga, wali sama wali, amanuruda, kutumi sang mula menjadi aku ilaling buri, pemutus silawang besi kaling kun fayakun. Minta berkah doa la ilaha illallah Rasulullah. Bismillah. Ada dari tadi ngomong baik. Kesempatan tidak ada reaksi apa-apa. Kemudian gantian kata Gusti Muhammad Toha, silahkan Tuan Raja, saya juga akan melakukan hal yang sama. Beliau dikasih pisau kecil oleh gurunya, yakni eyang saya, ayah dari kakek saya, Said Ahmad Zakaria Ba'alawi, yang pernah menjadi salah satu mufti Masjidil Haram sezaman dengan Syekh Muhtar At-Tarid, dengan Syekh Ahmad Khatib, sezaman dengan Syekh Nawawi. Dimasukkan celung, cair juga hilang. Silahkan Tuan Raja minum. Diminum sama Raja Dayak. Raja Dayak mah nggak pakai bismillah, saya bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kan perutnya kelihatan, nongol pisau di perutnya. Nah, ini kalau saya tarik Tuan Raja mati. Ampun Gusti Taha, ampun, saya ngaku kalah. Baik, kami Borneo akan ikut dengan Republik Indonesia, tapi dengan syarat apa? Tolong suplai terus garam dan tembakau. Udud, hidup udud. Ngudud. Saya tidak ngudud, tapi silahkan saja yang mau ngudud, niatkan membantu malaikat bikin awan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.